Halo adik-adik semua, selamat pagi, selamat hari Minggu, selamat datang kembali di ibadah online Sekolah Minggu GKY Medan. Adik-adik sudah pada sarapan belum? Sudah mandi? Sudah siap memuji Tuhan? Ya adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita pada pagi hari ini, Lause ajak adik-adik semua untuk datang kepada Tuhan dan kita lipat tangan, kita tundukkan kepala, kita berdoa kepada Tuhan. Ya. Tuhan Allah Bapa yang di surga, terima kasih Tuhan karena pada pagi hari ini kembali Engkau mengizinkan kami untuk dapat hadir di dalam rumah-Mu. Tuhan, walaupun masih tetap dengan ibadah online, tetapi itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa keinginan kami untuk datang memuji dan menyembah-Mu. Tuhan, kami mau menyerahkan waktu yang singkat ini ke dalam tangan-Mu, kiranya Roh Kudus yang menolong kami untuk mempunyai hati yang sungguh-sungguh, mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yuk adik-adik, dengan penuh sukacita, dengan hati yang bergembira, kita datang ke rumah Tuhan, kita memuji-muji Tuhan, kita menyembah Dia. Yuk adik-adik, dengan semangat kita nyanyikan lagu pujian untuk Tuhan kita. Yuk adik-adik, lagu pertama kita nyanyikan lagu Kami Bawa Pujian. Nyanyikan dengan posisi berdiri ya. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami bawa pujian ke dalam rumah Tuhan. Kami persembahkan korban pujian dan syukur. 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 Korban pujian dan syukur. Adik-adik, Tuhan itu adalah kudus. Tuhan tidak dapat melakukan kesalahan, tidak dapat berbuat dosa. Tuhan itu tidak suka sekali dengan dosa. Sedangkan kita manusia, kita anak-anak Tuhan, kita sering sekali mendukakan Tuhan, kita sering melakukan kesalahan, sering melakukan dosa. Tetapi adik-adik, tahu tidak kalau Tuhan sangat mengasihi kita sehingga setiap kali kita datang dan kita mengakui kesalahan-kesalahan kita, kita mengakui dosa-dosa kita, Tuhan pasti akan mengampuni kita. Yuk adik-adik, lagu kedua Lause ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tiada berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir
berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik bersyukur karena kita punya Tuhan yang luar biasa baiknya. Yuk kita nyanyikan sekali lagi dari awal ya. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ya, adik-adik boleh ambil posisi duduk. Kita tenangkan hati kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Lause Bobby. Yuk, untuk memasuki firman, Lause ajak kita sama-sama untuk menyanyikan lagu tema bulan ini, yaitu memperkenankan hati Tuhan. Yuk, adik-adik dengan iman kita nyanyikan lagu ini. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, rasa Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ku tak mau hidup percuma, tiada hasilnya. Tolong ku ya Tuhan, gunakan tiap waktu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu, menyenangkan hati Tuhan. Inilah doaku, asal Tuhan kuatkan, ku mau setia selalu. Ya adik-adik, shalom semuanya. Sekarang kita akan sama-sama siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita semua duduk dengan baik, kita ambil sikap doa yang baik ya. Lause Bobby akan pimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur kalau saat ini kami boleh bersama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, tolong kami. Waktu kami mendengarkan firman Tuhan, pimpin dan tenangkan hati kami supaya kami bisa mengerti firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, di awal firman Tuhan ini Lause Bobby mau bertanya sama kita tentang hujan. Nah, adik-adik, di sini siapa yang senang kalau hujan turun? Wah, mungkin ada nih adik-adik yang senang ya kalau hujan turun ya. Mungkin senang dengar suara hujan ya. Senang lihat pemandangan waktu hujan. Atau suka kalau udaranya jadi adem karena hujan. Atau malah ada yang senang karena bisa main air ya kalau hujan. Nah, adik-adik, meskipun mungkin di antara kita ada yang suka kalau hujan turun, tapi adik-adik, kalau dipikir-pikir, saat hujan turun itu tidak selalu menyenangkan. Pertama, tadi kalau yang suka main air ya, kalau hujan-hujanan itu tidak baik ya, bisa bikin sakit ya. Adik-adik bisa kena flu ya, bisa kena sakit yang lain ya. Jadi hujan-hujanan sering-sering nggak bisa ya. Nanti cucian mamah juga jadi banyak ya. Nah, selain itu kalau hujan kita tidak bisa pergi kemana-mana, betul nggak? Keluar kita mau jalan kaki nggak bisa, naik motor susah, ya, jadi lebih repot, ya. Kalau pakai mobil, waduh, ya, jadinya gampang macet di jalan, ya. Orang jadi serba susah keluar, ya. Terus langit jadi gelap, ya, langitnya mendung. Lalu belum lagi ditambah kadang suka ada petir, ya. Mungkin ada beberapa dari adik-adik yang takut sama suara petir. Dan itu muncul di saat hujan. Nah adik-adik, jadi meskipun di antara kita ada yang suka hujan, tapi ternyata seringkali hujan juga tidak selalu menyenangkan ya. Untuk sebagian orang atau bahkan banyak dari kita. Nah tapi adik-adik, ternyata ada satu peristiwa yang sangat indah yang baru akan terjadi jika hujan terjadi. Nah, gimana itu? Peristiwa apa itu yang indah baru terjadi jika ada hujan? Kalau nggak ada hujan, peristiwa yang indah ini tidak bisa muncul. Fenomena alam yang indah ini tidak bisa terjadi kalau tidak ada hujan. Peristiwa apa itu? Nah adik-adik, kalau gitu Lause pengen ajak kita lihat nih, ada satu video pengetahuan untuk kita sama-sama simak tentang satu peristiwa yang sangat indah yang baru terjadi kalau melewati hujan. Yuk kita sama-sama lihat. Halo teman-teman, bermain di alam bebas merupakan sesuatu yang menyenangkan bukan? Wow, tapi tidak ketika hujan. Hei, lihat, ada matahari. Wah, ada pelangi. Bagaimana bisa? Ayo, aku akan menunjukkan kalian melihat proses terbentuknya pelangi. Kalian bisa membuat pelangi dengan alat-alat sederhana. Di sini ada segelas air dengan cermin di dalamnya. Matikan lampu atau buatlah ruangan dalam keadaan gelap. Kemudian, ambil senter. Coba sorotkan senter ke arah cermin yang ada di dalam gelas. Cermin itu akan terlihat memancarkan cahaya, bukan? Apa kalian tahu cahaya putih dari senter membuat 7 warna? Ya, tentu. Sekarang, coba ambil kertas dan perhatikan ada berbagai macam cahaya yang dipantulkan. Warna apa sajakah itu? Merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, ungu, atau biasa kita sebut dengan Magicubibiniu. Sekarang aku akan jelaskan bagaimana pelangi bisa terbentuk. Tetesan hujan, bagaikan cermin di dalam gelas yang berisi air, sinar matahari yang memantul ke arahnya akan berubah menjadi warna-warna yang berbeda. Nah, di saat itulah kalian bisa melihat pelangi. Ingat,
Pelangi hanya bisa dilihat ketika hujan dan matahari ada di waktu bersamaan. Ketika cahaya matahari menembus air, cahaya itu dibelokkan sehingga menghasilkan pantulan warna yang berbeda. Tahukah kalian, sebenarnya pelangi itu berbentuk lingkaran. Tetapi karena kita melihatnya dari bawah, jadi kita hanya melihatnya dalam bentuk setengah lingkaran saja. Nah, kalian sudah tahu bagaimana pelangi bisa terbentuk, bukan? Jadi sekarang, kapanpun ketika hujan, mungkin juga ada matahari, siapa tahu kalian bisa melihat pelangi. Terima kasih, sampai jumpa di lain waktu. Bye-bye. Nah, jadi adik-adik ya, hujan meskipun seringkali membuat kita jadi terbatas, nggak bisa main, orang tua juga mungkin susah keluar, nggak bisa jemur, ada hal-hal lain yang mungkin membuat kita sedih di saat hujan. Tetapi ternyata adik-adik dari video tadi kita lihat ya, ternyata pelangi ya yang warna-warni itu peristiwa alam yang sangat indah. Baru akan terjadi kalau ada hujan. Ya, memang ya tadi di video tadi juga yang menjelaskan bilang bisa juga sih kita buat di rumah, tapi susah ya, kita perlu siapin segala sesuatu. Nah, tapi Tuhan sudah mengizinkan alam menciptakannya, alam menjadikan pelangi itu dengan sendirinya. Tapi harus melewati hujan yang buat kita seringkali tidak mengenakan ya. Seringkali hujan itu membuat kita terbatas, tetapi kalau saat hujan ada matahari maka pelangi itu akan muncul. Kalau cuma ada matahari nggak ada hujan, nggak bisa ada pelangi. Betul ya adik-adik. Nah adik-adik, kenapa sih hari ini Lause ngomong soal pelangi yang muncul sehabis hujan? Karena adik-adik cerita kita melanjutkan cerita Yusuf. Yusuf yang terakhir sudah diangkat jadi orang kepercayaannya Firaun. Ya, lalu adik-adik hari ini ada satu peristiwa baru lagi nih yang terjadi di dalam hidupnya Yusuf. Apa yang terjadi dalam hidupnya Yusuf dan apa hubungannya sama pelangi hari ini? Yuk adik-adik kita sama-sama lihat ya pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Firaun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf. Masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah. Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya, dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada Bapa dan katakanlah kepadanya, beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir. Datanglah mendapatkan aku, janganlah tunggu-tunggu.
engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin, adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pula lah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ketika dalam istana Firaun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Firaun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya, engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana, dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu." Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun. Juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan, dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir. Lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup. Bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Adik-adik, di cerita tadi, kisah tentang Yusuf tadi yang sudah kita dengar, tadi Yusuf di awal-awal apa yang dia lakukan? Dia menangis.
Ya, dia menangis dengan coba gimana adik-adik kalau orang menangis? Ya. Nah, tapi adik-adik, Yusuf itu nangisnya bukan cuma nangis pelan-pelan cuma enggak adik-adik. Tapi Yusuf itu menangis dengan sangat keras. Ya, mungkin seperti adik-adik kalau lagi rewel ya. Ya wah, keras sekali menangis. Tapi adik-adik, kenapa ya Yusuf tadi menangis? Ingat tidak ceritanya bilang apa? Nah, adik-adik, di cerita tadi kita melihat Yusuf menangis bukan karena sedih, tetapi sesungguhnya Yusuf itu bahagia. Adik-adik, kenapa Yusuf bahagia? Karena akhirnya dia bisa bertemu dengan seluruh saudara-saudaranya. Adik-adik, ingat gak sih kenapa Yusuf bisa sampai ke Mesir dan jadi pemimpin besar? Karena sebelumnya dia dijual sama saudara-saudaranya. Betul nggak? Ingat gak itu cerita kita beberapa minggu lalu kan? Yusuf pas masih muda sekali ya, karena abang-abangnya benci, malah jadi menjahati Yusuf sampai menjual Yusuf ke Mesir dan membuat Yusuf mengalami banyak kesusahan. Dan ini sudah bertahun-tahun lamanya ya. Lalu akhirnya Yusuf ketemu lagi sama saudaranya, sama abang-abangnya, lengkap sama adiknya. Kok bisa mereka ketemu? Karena adik-adik, di cerita minggu lalu kita ingat juga ya, Yusuf bilang akan terjadi kelaparan. Tuhan berkata demikian. Dan betul ya, saudara-saudaranya mengalami kelaparan dan akhirnya pergi ke Mesir. Ya, datang ke tempatnya Yusuf. Karena di tempatnya Yusuf itu ada makanan, mereka mau beli. Tapi waktu mereka datang, mereka sudah gak kenal sama Yusuf. Ya, kenapa? Karena wajahnya kan sudah berubah ya, sudah makin besar, jadi makin gak kenal. Ya, mereka juga sudah tidak terpikir lagi ya kalau Yusuf bisa jadi pemimpin Mesir yang besar. Tapi Yusuf tahu, Yusuf masih ingat sama muka abang-abangnya. Dan awalnya Yusuf pura-pura gak kenal. Tapi lama-lama hatinya tidak tahan. Dia sangat bahagia sampai akhirnya dia menangis dan memeluk saudara-saudaranya. Nah, adik-adik, sekarang Lause pengen aja kita sama-sama berpikir. Kan bukannya abang-abangnya Yusuf itu jahat ya? Mereka kan gak suka sama Yusuf. Tapi kok di cerita tadi malah Yusuf dengan sukacita sampai menangis terharu menyambut abang-abangnya dan adiknya itu. Kok bisa ya? Nah, adik-adik, di cerita tadi kita melihat Yusuf bisa mengampuni abang-abangnya, dan yang paling penting Yusuf itu bisa mengampuni karena dia tahu. Seperti pelangi sehabis hujan, demikian juga Tuhan bekerja dalam hidupnya. Yusuf bilang sama kakak-kakaknya, kalian memang sudah merancangkan apa yang jahat, apa yang buruk. Tapi Tuhan menjadikan semuanya itu untuk kebaikan saya dan seluruh bangsa ini. Jadi adik-adik ya, tadi kita sudah ngomong soal pelangi sehabis hujan. Saat hujan kita mungkin bete. Saat hujan mungkin kita jadi takut karena ada petir. Saat hujan kita mungkin bosan tidak bisa main. Tapi adik-adik, ketika matahari bersinar saat hujan turun, di saat itulah kita bisa melihat pelangi. Nah, adik-adik, begitu juga dalam hidup kita, ya. Kalau kita hari ini merasa sedih, ya, kalau hari ini kita merasa kesal, kalau kita hari ini melihat hidup kita ada hal-hal yang buruk terjadi, adik-adik jangan putus asa, ya. Tapi percayalah, seperti apa yang dialami Yusuf, mungkin ada hal-hal yang buruk, tapi kita percaya Tuhan tidak meninggalkan. Dan yang paling penting, Tuhan akan menggenapi rencananya. Tuhan merancangkan hidup kita itu indah adik-adik, ya. Kita sudah pernah bicara kalau Tuhan itu punya rencana yang besar dalam hidup kita. Seperti dalam hidup Yusuf, bukan? Yusuf di Tuhan berikan rencana yang besar, dan di cerita hari ini kita tahu Tuhan menggenapinya. Meskipun harus melewati kesulitan,
Begitupun juga dalam hidup kita. Tuhan punya rencana besar dalam hidup kita. Mungkin kita dalam hidup kita bisa mengalami kesulitan, tapi satu hal juga yang pasti akan terjadi, yaitu Tuhan akan menggenapi rencananya. Ya, sekalipun jalannya tidak selalu mulus, sekalipun tidak selalu menyenangkan, seperti pelangi sehabis hujan. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kita. Lalu ingin ajak kita bersama berdoa. Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang baik. Engkau merancangkan segala sesuatu indah pada waktunya. Kiranya Tuhan Engkau yang menolong kami juga untuk bisa meyakini tentang hal ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Lose Bobby yang sudah menyampaikan firman Tuhan kepada kita semua. Nah, adik-adik, untuk meresponi firman Tuhan yang sudah disampaikan Lose Bobby, Lose mau ajak adik-adik untuk menyanyikan lagu Hati-hati Gunakan Tanganmu. Nyanyi dengan semangat, dengan posisi berdiri, kita nyanyikan dengan gerakan. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Ya, sekarang hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Yang terakhir, hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Ya adik-adik, ibadah kita selesai pada pagi hari ini. Lause Nelly mau berpamitan dahulu karena adik-adik masih mau lanjut dengan Lause Bobby untuk melakukan aktivitas. Selamat mengerjakan aktivitas dan semoga ibadah kita pada pagi hari ini menyenangkan hati Tuhan dan berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Lause berpamitan, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.
adik-adik, sekarang waktunya kita bersama mengerjakan paket aktivitas anak kita hari ini. Nah adik-adik, untuk mengingatkan kita tentang tema kita hari ini, bahwa Tuhan menggenapi rencananya, hari ini kita akan membuat aktivitas dari amplop nomor 4. Ya, amplop nomor 4 yang tulisannya warna hijau muda. Nah adik-adik, selain amplop ini, Lause juga ingin kita menyiapkan lem, kertas, lem uhu, dan juga gunting. Adik-adik, hari ini kita akan membuat sebuah kipas yang mengingatkan kita tentang bagaimana Tuhan menggenapi rencananya. Ya, seperti tadi kita sudah ada berbicara tentang pelangi yang muncul sehabis hujan, begitu juga Tuhan di dalam hidup kita. Kadang ada kesulitan, tapi kita percaya di akhir akan selalu indah pada waktunya. Jadi hari ini kita akan membuat sebuah kipas pelangi, ya. Nah adik-adik, gimana cara membuatnya? Nah yuk kita langsung buka amplop kita ya. Nah adik-adik, di dalam amplop kita sudah ada 2 stik es krim, 1 gulung benang, ya, kemudian ada banyak sekali kertas warna-warni, ya, dan juga kertas warna pink. Nah adik-adik, sekarang kita akan membuat kipasnya. Nah adik-adik, untuk yang kelas kecil mintalah bantuan orang tua ya, karena aktivitas hari ini cukup panjang dan perlu ketelitian. Jadi kalau mau dibantu orang tuanya tidak apa-apa ya, minta tolong sama mereka ya. Untuk yang kelas besar juga kalau kesulitan tidak salah ya kalau mau minta bantuan sama orang tua ya. Nah adik-adik, yuk kalau gitu sekarang kita langsung saja mulai untuk mengerjakannya. Langkah pertama adik-adik, kita akan menempelkan kertas-kertas ini. Ya, seperti di kipas ini kita lihat ya, kipasnya ini ada banyak lapisan warna-warna pelangi. Nah, kita akan menempelkan warna-warna pelangi di kertas ini. Bagaimana menempelnya? Jadi kan kita masing-masing punya kertas warna merah itu ada 4 lembar. Ya, dihitung dulu nih. Wah, ya nggak usah kelebihan ya. Harusnya kita coba perlu 4 lembar. Gak apa-apa, kelebihan ya bisa dibuang nanti ya. Nah, adik-adik, kita akan menempelkan kertas ini berbaris. Tapi menempelnya begini nih. Kita ambil dulu satu ya yang warna pink. Kita tempel begini nih, di ujungnya. Merah di ujung yang satu, merah lagi di ujung yang satu. Ya. Lalu setelah itu nanti disambung sama yang warna orange. Begitu seterusnya sampai ke tengah. Oke? Ya. Nah untuk bagian ini adik-adik bisa pakai lem kertas untuk menempelnya ya. Coba lihat dulu ini contoh dari Lause ya. Lause kasih lem, kemudian Lause tempelkan yang warna merah di ujung. Oke, begitu juga di ujung yang satu lagi. Jadi seperti ini. Lalu selanjutnya disusul warna oranye, warna jingga. Jadi seperti ini ya, merah, oranye, baru seterusnya sampai tengah sesuai dengan urutan warna ya. Merah, oranye, kuning, terus hijau muda, terus hijau tua sampai biru ya. Jadi berurutan warnanya dari yang sesuai dengan urutan warna pelangi. Oke. Dan kita akan buat warna itu bukan cuma di satu kertas ini, tapi nanti di kertas ini juga. Oke? Baik adik-adik, punya Lause Bubi sudah ditempel semua ya, dua-duanya ya. Jadi 2 kertas HVS pink tadi ditempelin semua kertas warna-warni dari ujung yang satu dan juga ujung yang lain, kita buat 2 lembar. Setelah ini adik-adik tunggu sampai betul-betul kering ya, untuk kita bisa masuk ke tahap selanjutnya. Nah adik-adik, selanjutnya kita akan melipat supaya bisa jadi ada banyak jadi seperti kipas ini kita akan melipat kertas ini. Bagaimana melipatnya? Jadi adik-adik sekarang pegang kertasnya seperti ini ya, jadi semua pelanginya berdiri. Nah adik-adik, kita akan lipat mulai dari atas ya. Kita lipat, kita kira-kira saja lipatnya kecil, tidak usah besar-besar. Jadi adik-adik seperti ini, langsung balik ya. Adik-adik kita lipat kayak gini. Nah, kita akan buat menjadi kipas. Nah adik-adik, lipat secukupnya saja, lipat kecil-kecil saja, dirapihin ya, lipat dengan lurus. Kalau misalkan ujung-ujungnya masih kebuka ya, nggak lem, adik-adik bisa tambahin lem sambil ditiup-tiup supaya rapi
Nah, adik-adik kalau sudah dilipat ke belakang gini, adik-adik sekarang kita lipat balik ke depan. Nih, ya. Kan adik-adik sudah lipat sekecil ini, ya, lipat ke belakang. Terus adik-adik ikuti ukuran yang sama ini, adik-adik lipat seperti ini. Nah, lipat ke depan, lipat ke depan, lipat ke depan. Jadinya ada 2 lipatan seperti ini. Lalu sama, selanjutnya kita ini dari sini kita lipat ke belakang, lipat lagi ke belakang, terus gitu lipat bolak-balik, 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 jadi membentuk kipas. Ya, kita terus sampai bawah sampai habis, kita lipat terus, lipat terus, lipat terus. Oke, ya. Kalau adik-adik kebingungan bisa minta bantuan orang tua untuk menunjukkan kepada adik-adik contoh cara membuat lipatan kertas ini jadi seperti kipas seperti ini. Oke. Nah, adik-adik kalau sudah selesai hasil akhirnya akan jadi seperti ini. Oke. Ya. Selanjutnya lakukan yang sama dengan kertas satunya lagi. Nah, adik-adik, jadi kita sudah punya ya 2 kertas warna-warni seperti ini dengan lipatan-lipatan. Langkah selanjutnya adik-adik kita akan satukan 2 kertas ini. Sebelumnya adik-adik kita akan lipat kertas ini jadi 2, ya. Kan ada jadi kertas ini kita akan lipat jadi seperti ini. Ya, nah kita satu. Jadi biar ada titik tengahnya, ya kita kasih tanda di tengahnya di mana, tengahnya sebelah mana. Jadi kita lipat 2 gini, kita kasih tanda tengahnya di sebelah mana. Nah, adik-adik kalau sudah begini, adik-adik ambil benang, ya, ambil benang yang ada. Nah, nanti benang ini jangan langsung dibuang atau jangan langsung dihabiskan. Kita pakai secukupnya dan nanti dimasukkan lagi ke kotak aktivitas karena kita masih akan memakai benang ini di di beberapa aktivitas selanjutnya. Jadi jangan dibuang setelah aktivitas ini. Yuk, sekarang kita ambil benang sedikit saja, tidak usah panjang-panjang. Nah, kurang lebih segini saja panjangnya sudah cukup banget. Oke, adik-adik. Nah, selebihnya adik-adik bisa gulung sendiri atau minta bantuan orang tua untuk menggulung benangnya untuk adik-adik. Oke. Nah, selanjutnya adik-adik kita akan satukan 2 ini, lalu kita akan ikat di bagian tengahnya supaya tidak lepas. Jadi caranya kita benangnya kita gulung-gulung terus aja, gitu ya, sampai kira-kira udah cukup. Lalu adik-adik ikat mati ya, ikat dengan kencang ya. Kalau adik-adik belum bisa mengikat, minta bantuan orang tua untuk bantu kita ikat si benangnya. Kalau sudah, gunting lebihnya ya, kita buang lebihnya. Nah, adik-adik, kalau sudah jadi seperti ini, maka langkah selanjutnya adalah kita akan menempel ke stik es krim dan juga menempel satu sama lain. Jadi dan menempel setiap kertas-kertas ini. Jadi yang kita perlukan adalah kita ambil stik es krimnya dan juga lem uhu ya, adik-adik. Nah, adik-adik, pertama kita akan tempel dulu ya si bagian-bagian yang lepas-lepas ini supaya menyatu. Nah, adik-adik kan ada 4 nih ya, ada 4. Jadi kita hanya akan tempel 3. Jadi coba perhatiin ya, kita tempel bagian sini, tempel bagian sini, tempel bagian sini supaya menyatu. Kita sisain bawahnya, jangan dulu dikasih lem, oke? Ya, mengerti ya. Jadi kita kasih lem di 3 bagian. Kita sisakan 1 bagian di bawah ini supaya nanti bisa ditempelin stik es krim, oke? Pertama-tama kita tempel dulu supaya ini menyatu jadi setengah lingkaran yang sempurna. Kita pakai lem uhu saja supaya kuat ya. Jadi harus ditiup-tiup setelah kasih lemnya. Nah, adik-adik, baru sekarang kita akan tempelkan stik es krimnya ya. Adik-adik sudah punya stik es krim masing-masing. Sekarang kita kasih lem. Kita ambil lem, lalu kan kita lihat nih di sini ada satu sisi ya. Kita kasih lem, lalu kita ambil stik es krimnya, kita tempel ke kertasnya. Oke. Nah, tempelnya seperti ini ya. Perhatikan ya, tempelnya seperti ini. Jangan seperti ini. Stik es krim lebihnya itu di luar ya. Kalau lebihnya itu di luar, jangan sampai salah tempel ya.
Lalu kita tekan dulu, kita tunggu sampai kering dulu di satu sisi ya. Baru selanjutnya kita kasih lem juga sama di sisi yang lain. Kita kasih lem uku. Kita tahan, kita tunggu beberapa saat sampai betul-betul kering. Nah adik-adik, sama ada satu lagi yang terlewat, terselip di dalam amplop ya. Langsung sudah jalan buat videonya, langsung baru sadar ada yang terlewat. Yaitu kita juga akan menyiapkan awannya ya. Di sini kan ada awannya ya. Nah kita juga sudah ada awan di dalamnya yang berbentuk ada awan, isinya ada ayat hafalan. Adik-adik bisa hafalkan ayatnya. Dan sekarang kita akan gunting ya. Gunting gambar awan ini sesuai dengan bentuknya untuk nanti kita tempel ya di kipas kita. Nah ya, jadi kan nanti kipasnya akan dibuka seperti ini ya. Nah terus kita tempel awannya di sebelah sini. Awannya gini nempelnya, bukan ya, nempelnya seperti ini. Nah, nempelnya berdiri kayak gini ya di stick es krimnya ya. Kita kasih lem. Kasih lem dulu sedikit, pakai lem uku ya supaya menempel kuat. Kita kasih lem, oke, seperti ini. Baru kita di sisi satu lagi, di stick yang satu lagi kita kasih lem juga. Lalu kita tempel awannya. Nah akhirnya adik-adik selesai sudah kipas kita ya. Ada ayatnya, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hari ini kita belajar Tuhan yang menggenapi rencananya. Semuanya akan menjadi indah seperti pelangi yang sehabis hujan. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sampai di sini aktivitas kita, kerjakannya pelan-pelan saja ya, tidak usah buru-buru ya. Yang penting kita semua senang mengerjakannya ya. Oke kalau gitu adik-adik ya, selamat beraktivitas ya, selamat menjalani hari minggunya. Sekolah minggu kita sampai di sini. Sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.